Qashar itu artinya meringkas atau mengurangi. Ya, maknanya mengurangi rakaat sholat. Syaratnya sholat qashar ini, pertama yang diqashar adalah sholat yang 4 rakaat. Yang dikurangi rakaatnya itu loh, untuk yang 4 rakaat. Jadi qashar ini hanya untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Zuhur, asar, dan isya masing-masing bisa diringkas jadi 2 rakaat. Terus sholat qashar ini juga mesti diniatkan mengqashar saat takbiratul ihram. Jadi misalnya zuhur mau dijadikan 2 rakaat, ya berarti sudah saat Allahu Akbar sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat. Gitu aja sudah cukup di situ. Kemudian syarat ketiga, tidak bermakmum pada orang mukim. Orang mukim itu orang yang penduduk yang tidak dalam perjalanan. Jadi misalnya dari Marabahan tadi mau ke Plehari sampai ke Gambut atau sampai ke Banjarmasin, sholat, dia sebagai makmum bagi imamnya, imam tetap di situ yang sholatnya misalnya zuhurnya 4 rakaat. Kita bermakmum nggak boleh kita makmumnya saya 2 rakaat aja dah, nah, nggak sah begitu. Kalau mau 2 rakaat ya sudah, nggak usah bermakmum, sholat sendiri aja atau bikin jamaah sendiri. Tapi kurang afdol, karena kalau di masjid yang ada jamaah yang besar, afdolnya ikut jamaah yang besar. Jadi tidak bermakmum pada orang mukim. Sebaliknya kalau orang mukim itu boleh bermakmum kepada orang yang qashar. Misalnya ini si Zahir nih dari Marabahan ke Plehari mau bulik, ya, sampai di Banjarmasin. Terus disuruh orang ini kayaknya orang alim ini jadikan imam dah. Akhirnya jadi imam. Nah, Zahir boleh beritahu ke makmum, saya nanti sholatnya saya qashar, jadi 2 rakaat aja. Nah, dia jadi imam, sholat 2 rakaat sah saja. Makmumnya yang mukim, ya penduduk asal di situ, sholatnya wajib 4 rakaat karena dia bukan musafir. Jadi setelah imam salam, makmumnya bangkit menambal atau menambahi yang 2 rakaat lagi. Kalau begitu boleh, ya. Jadi kalau yang dalam perjalanan jadi makmum, dia mesti ngikuti orang yang mukim tadi jumlah rakaatnya. Syarat berikutnya, jarak perjalanannya 16 farsakh tadi. Jadi kalau perjalanannya pendek nggak boleh mengqashar, ya, nggak boleh. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Misalnya dari Marabahan sekedar tujuannya ke Banjarmasin aja, bukan ke Plehari misalnya, ya maka nggak bisa dalam mazhab Syafi'i. Kemudian syarat kelima, tahu tempat tujuan. Jadi memang dari berangkat itu sudah ngerti, oh ini mau ke Plehari dari Marabahan, ya, ada ya 82 km ya kira-kira itu, ya. Tahu tujuannya ke sana. Kalau nggak tahu tujuan, maka tidak sah mengqashar itu. Misalnya ini mengejar sapi kurban, cari sapi kurban, lari dikejar, ya, dari Marabahan mengejar sapi, ya. Ya nggak tahu tujuannya kemana, walaupun ternyata sampai ke Plehari, ya, karena nggak tahu tujuan itu maka tidak sah mengqashar itu. Kemudian yang keenam tadi tidak makmum bagi mukim sudah, ya, terdua kali ini. Yang ketujuh, niat qashar sepanjang sholat. Artinya saat takbir sampai akhir itu memang niatnya mengqashar. Nah, kalau di tengah jalan oh sudah jadi tamam aja sudah misalnya, ya makanya wajib disempurnakan jadi 4 rakaat kalau niatnya berubah.
Yang kedelapan tahu tentang kebolehan qashar. Jadi memang dia tahu ini boleh zuhur jadi 2 rakaat ini boleh. Kalau dia tidak tahu ikut-ikutan ya nggak sah sholatnya. Kemudian yang ke-9, sholatnya tetap di perjalanan hingga selesai. Misalnya naik kapal ya, kalau lah kapalnya sambil jalan. Pas sudah 1 rakaat ternyata sampai ke tujuan, maka dia tidak boleh cuma 2 rakaat, harus digenapkan jadi 4 rakaat, nggak boleh dikosor karena sudah sampai ke tujuan. Ya. Seperti itu syarat ke-9. Dan ini contoh lafaz ya, jamak dan qashar. Jadi boleh qashar saja, boleh digabung. Digabung zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat boleh begitu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat itu jamak boleh ya. Insyaallah begitu. Ini lafaz niatnya. Niat minimalnya tadi. Ketika takbir sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar. Kalau makmum jadi makmum.